Oke, jadi dalam 24 jam terakhir ini, Timur Tengah tuh benar-benar ada di ambang perang besar. Ada serangan udara terkoordinasi, terus muncul klaim kematian seorang pemimpin negara, dan langsung ada serangan balasan lintas batas. Semuanya terjadi cepat banget. Nah, yuk kita coba urai bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Catat tanggal ini. Karena ini adalah momen di mana ketegangan yang udah lama banget membara di Timur Tengah akhirnya meledak. Sebuah hari yang dimulai dengan dentuman serangan udara dan diakhiri dengan seluruh dunia yang nahan napas. Baik, kita langsung masuk ke inti masalahnya. Semuanya dimulai pada Sabtu dini hari waktu Iran. Laporan-laporan awal yang masuk itu bukan soal insiden kecil ya, tapi soal operasi militer besar-besaran yang targetnya langsung ke pusat kekuasaan negara itu. Ini jelas sebuah serangan yang sangat terkoordinasi dan dirancang buat ngasih pukulan telak. Skala serangan awalnya aja udah masif banget. Rudal dari Amerika Serikat dan Israel itu menghantam banyak sekali sasaran, termasuk di ibu kota, Teheran. Tapi ada satu target yang paling mencolok, yaitu kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran sendiri. Bahkan laporan awal menyebutkan sampai 30 bom dijatuhin cuma di area itu aja. Dan dari serangan inilah muncul sebuah klaim yang mengubah segalanya. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan tewas. Nah, kalau ini beneran terjadi, ini udah bukan lagi sekedar serangan militer biasa. Ini adalah langkah yang bisa mengubah peta politik seluruh kawasan dan berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Tapi ya gitu, di balik semua strategi militer, selalu ada korban, selalu ada dampak kemanusiaannya. Sekarang mari kita lihat harga yang harus dibayar oleh warga sipil yang gak bersalah, yang kejebak di tengah-tengah konflik ini. Oke, laporan resmi pertama dari Bulan Sabit Merah Iran ngasih angka yang, ya ampun, mengerikan. Setidaknya 201 orang tewas di seluruh negeri hanya dalam gelombang serangan pertama. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, tragedinya jadi makin spesifik. Dan jujur aja bikin hati miris. Dari total korban jiwa itu, lebih dari setengahnya, bayangin, 108 orang tewas di satu lokasi yang sama. Sebuah sekolah dasar khusus perempuan di Minab. Inilah gambaran nyata dari apa yang biasa disebut kerusakan kolateral. Tentu saja, Iran nggak tinggal diam. Respon mereka datang dengan cepat dan ganas. Nggak cuma menargetkan satu negara, tapi mereka langsung melancarkan serangan balasan serentak di beberapa front sekaligus. Serangan balasan Iran ini terjadi hampir bersamaan. Rudal-rudal menghantam Tel Aviv di Israel, menyebabkan 1 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan juga mengarah ke Uni Emirat Arab dengan korban jiwa di Abu Dhabi dan kerusakan di Dubai. Qatar juga kena, di mana sebuah pangkalan militer kabarnya mengalami kerusakan radar. Khususnya di Uni Emirat Arab, langit malamnya itu penuh sama serangan. Coba bayangin, negara itu melaporkan berhasil mencegat 137 rudal dan 209 drone. Gila kan? Meskipun pertahanan udaranya kerja keras banget, puing dari salah satu drone yang jatuh sempat bikin kebakaran kecil di ikon kota Dubai, Hotel Burj Al Arab. Untungnya nggak ada korban jiwa dari insiden spesifik itu. Dan sekarang, dampaknya mulai merembet jauh di luar medan perang, langsung ke arena ekonomi global. Fokusnya bergeser ke satu titik kecil di peta yang bisa banget mempengaruhi isi dompet kita semua. Buat yang mungkin belum familiar, Selat Hormuz ini ibaratnya urat nadi ekonomi dunia. Sebagian besar pasokan minyak dunia itu harus lewat jalur sempit ini. Jadi, gangguan sekecil apapun di sini, efeknya bakal langsung terasa ke seluruh dunia, terutama soal harga energi dan rantai pasokan. Dan ancaman itu nggak butuh waktu lama buat jadi kenyataan. Garda Revolusi Iran ngeluarin pernyataan yang nggak bisa lebih jelas lagi. Intinya, mereka memperingatkan semua kapal buat menjauhi selat demi keamanan. Dan kesimpulannya, mereka bilang selat itu pada dasarnya telah ditutup. Ini langkah yang guncangannya bisa terasa di seluruh ekonomi global. Sekarang, kita balik lagi ke pertanyaan terbesar di tengah semua kekacauan ini. Apa yang sebenarnya terjadi sama Ali Khamenei? Karena di titik ini, pertempurannya udah beralih dari rudal ke narasi. Ini adalah perang informasi. Jadi kita punya dua sisi. Di satu sisi, ada klaim yang sangat tegas dari Amerika Serikat dan Israel yang bilang pemimpin Iran udah tewas. Di sisi lain, keheningan total dari Teheran. Dua narasi yang bertolak belakang, dan di tengah-tengahnya ada ketidakpastian yang luar biasa. Presiden AS Donald Trump bahkan membuat pengumuman yang sangat belak-belakan di platform media sosialnya, Social Truth. Dia bilang dengan sangat definitif bahwa Khamenei telah tewas.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menyuarakan sentimen yang mirip dalam pidatonya di televisi. Dia emang gak mengkonfirmasi langsung, tapi dia bilang ada banyak tanda kalau pemimpin Iran itu udah gak ada lagi. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Dengan klaim yang begitu kuat dari satu pihak dan keheningan total dari pihak lain, apa sih yang sebenarnya kita tahu secara pasti? Apa yang sudah terkonfirmasi? Poin kuncinya adalah ini. Sampai detik ini, belum ada satu kata pun, baik itu konfirmasi atau bantahan dari pihak Iran. Status Ali Khamenei masih jadi misteri besar, dan ini menciptakan kekosongan informasi yang sangat berbahaya di saat konflik lagi panas-panasnya. Ini jadi pengingat yang penting banget buat kita ya. Di era modern ini, perang itu bukan cuma soal bom dan rudal. Pertempuran juga terjadi di dunia informasi, di mana sebuah klaim bisa menyebar lebih cepat dari proyektil itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, antara perang rudal sama perang pesan, mana yang pada akhirnya akan lebih menentukan? Nah, itu yang akan kita saksikan bersama.